Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi daraba lana mathalal hayatid dunya kama in anzalahu minas sama' khalaqa bihi nabatal ardh fa asbaha hashiman tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, wa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun wa khasiral fasiqun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang Maha Terpuji, bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat, rahmat, karunia-Nya yang pasti kita tidak akan mampu menghitung jumlah, apalagi menghitung nilai atas nikmat karunia Allah kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Alhamdulillah kita diberi Allah umur sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan 1447 Hijriah ini, dan kita sudah sampai pada hari ke-20 ini. Mungkin ada saudara-saudara kita Ramadan yang lalu berdoa dan menginginkan untuk bisa bertemu dengan Ramadan ini, tapi ajalnya mengatakan lain, sudah tidak ada lagi Ramadan ini, apalagi ke Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah kita diberi dalam kondisi sehat. Tidak ada saudara kita yang bertemu dengan Ramadan tapi dalam kondisi sakit, sehingga sulit baginya untuk memperbanyak ibadah-ibadah di Ramadan karena kondisinya yang sakit. Alhamdulillah, dua nikmat besar ini tentunya patut kita syukuri dengan kita manfaatkannya untuk meraih berbagai kelebihan, keagungan, keistimewaan yang ada di Ramadan ini, dan dia akan berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi, karena kita telah memanfaatkan kesempatan yang Allah beri, bisa kita bertemu dengan Ramadan yang agung ini. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan perkara kita lahir dari ayah mana, ibu mana, kita lahir di mana, ini adalah perkara yang tidak bisa kita minta. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan takdir. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dari kedua orang tua kita yang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, sehingga dengan itu kita secara otomatis menjadi seorang muslim, mukmin. Alhamdulillah kita hidup dalam keluarga muslim. Alhamdulillah kita juga hidup di dalam masyarakat dan komunitas muslim. Bahkan kita hidup di negeri yang menerapkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagi kita cukup mudah untuk mengakses
Allah mentakdirkan kita lahir di Korea Utara di bawah pemerintah Kim Jong Un yang sangat keras dalam masalah beragama, apapun selain daripada paham komunis. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dr. Andri Fadli yang pernah mendapat kesempatan keliling negeri-negeri bagian yang ada di Amerika di seluruh universitas untuk berceramah di Ramadan, bukan untuk orang Amerika, untuk orang Indonesia yang ada di Amerika. Lalu ketika beliau pulang mengisi kajian safari subuh BBC di Masjid Baitul Salihin Bulgaria, maka beliau cerita dari hasil diskusi beliau dengan masyarakat Muslim Indonesia yang ada di Amerika, yang kita tahu adalah mayoritasnya beragama Kristen dan sangat sedikit jumlah Muslimnya menjadi minoritas. Apa kesimpulan beliau? Dua hal. Yang pertama, bahwa untuk lapangan kerja itu di Amerika banyak. Hasil dari kerja dalam arti gaji juga lumayan bagus. Apalagi kalau uang itu dibawa ke Indonesia, karena perbedaan kurs antara dolar dengan rupiah. Dari sisi ini memang bagus. Di kita udah lapangan kerjanya susah, ada kerja pun pendapatannya kecil, sehingga ketika kita dapat uang, kita masuk ke minimarket misalnya belanja, kalau ambil beberapa udah ratusan ribu, padahal pendapatan kita cuma sedikit. Jamaah rahimahullah, tapi apa masalahnya bagi Muslim di Amerika, orang-orang kita menghadapinya adalah bahwa untuk mendapatkan komunitas masyarakat Muslim di sana susah. Nah, sehingga apa? Kita untuk bisa melaksanakan sholat fardu 5 waktu berjamaah itu sulit, karena tidak ada masjid di situ, tidak ada komunitas Muslim. Saya sebagai ketua juga pernah sebulan di Amerika ikut program namanya Partnership for School, kerjasama antar sekolah. Kepada kepala sekolah yang berasrama, istilahnya boarding school, kalau kita tentunya ya pesantren pada umumnya, walaupun sekarang sudah ada juga sekolah umum yang berboarding. Maka lewat seleksi dibawa ke Amerika untuk kemudian kita ditempatkan di sekolah-sekolah yang ada di Amerika untuk kita belajar sistem pendidikan mereka, apa yang bisa kita ambil. Itu kira-kira program Partnership for School. Saya dapat tempat untuk ditempatkan di sekolah di SMU Edinburgh. Ini salah satu kota kecil di wilayah Massachusetts di Boston, Amerika Serikat. Nah, di kota Edinburgh ini itu Muslimnya sangat kecil, sehingga tidak ada satupun di situ masjid atau bahkan surau. Sehingga kalau kita mau sholat jamaah tidak ada. Bahkan ketika hari Jumat mau kita sholat Jumat, yang tak ada tempat sholat Jumat, tak ada orang sholat Jumat. Sehingga saya tidak sholat Jumat. Waktu itu sholatnya di hari Jumat tuh tidak ada.
Kalau di Boston, ya itu ada masjid lumayan besar dan ada beberapa masjid yang saya sebut di kota Etelbo tadi. Tidak ada mau sholat di mana, karena nggak ada masjid, nggak ada yang mendirikan cuma. Kalau hari-hari kita mau sholat berjamaah, tidak ada orang, karena nggak ada Muslim di kota Etelbo ini. Ada tapi kecil sekali. Ukuran puluhan, tapi itu berbincang tinggalnya jauh-jauh yang tak mungkin. Jamaah rahimahullah. Jadi kita dari sisi ini bersyukur sekali. Lahir dari ayah ibu yang muslim, hidup dalam komunitas masyarakat muslim sehingga mengakses tadi untuk beribadah sangat mudah. Bahkan kita hidup lagi di negeri yang menerapkan syariat. Nah, perkara yang penting selanjutnya jemaah rahimahullah apa? Yang penting kemudian kita melihat apakah kita ini sesungguhnya sebagai muslim atau mukmin yang pintar, atau sebaliknya justru kita ini menjadi muslim yang bodoh. Udah diuntungkan lahir dari keluarga muslim, hidup dalam masyarakat muslim, hidup di negeri yang menerapkan syariat, tapi di sisi lain kita malah jadi muslim yang bodoh, bukan muslim yang pandai. Terkait dengan hal ini, Rasulullah SAW pernah ditanya, apa pertanyaan diajukan oleh sahabat kepada beliau? Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, diriwayatkan juga oleh Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban. Apa ditanya ke Rasulullah? Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas? Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina aqyas? Rasulullah, mana orang mukmin yang paling pintar? Jadi yang dibandingkan dalam pertanyaan ini bukan antar semua manusia, tetapi khusus sesama orang yang beriman. Mana orang beriman yang paling pintar? Aqyas itu adalah isim kafir dari al-qais, kabir akbar. Ini aqyas. Mana orang mukmin yang paling pintar? Itu diajukan kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah menjawab pertanyaan ini, beliau mengatakan apa? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa lima ba'dahu wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dad. Mukmin yang paling pintar itu adalah dua kriteria. Yang pertama, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat dalam hidupnya mati. Itu satu. Yang kedua adalah wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dad, yang paling banyak mempersiapkan bekal untuk kehidupannya setelah mati. Ditutup oleh Rasulullah dengan diulang lagi, ulaika humul aqyas. Mereka ini orang-orang mukmin pandai. Mukmin yang pandai pintar itu yang paling banyak dalam hidupnya mengingat mati, paling banyak mempersiapkan bekal untuk kehidupannya setelah mati. Kalau kita mempertanyakan kenapa dua ini yang disebut Rasulullah sebagai mukmin pandai, kalau di dunia ini kan, di dunia akademik misalnya, apa di kampus, apa di sekolah, kalau mau lihat mana mahasiswa paling pandai, maka indikatornya apa? IPK.
paling pintar. Orang cerdas cermat siapa paling pintar dalam rebutan, paling cepat menjawab dan paling itu jawabannya. Sebut dengan cerdas cermat. Tapi usaha ketika menjawab adalah bukan ini cirinya, bukan dari sudut intelijensia, tapi dari dua ciri. Paling banyak dalam hidup ini mengingat mati, paling banyak mempersiapkan bekal untuk kehidupannya setelah mati. Kenapa ini yang menjadi ciri? Menggunakan dua ilmu menjawab ini sangat sederhana jawabannya. Yang pertama tentu menggunakan ilmu tauhid, ilmu akidah. Yang kedua menggunakan ilmu mantek, logika fikir. Apa yang pertama secara logika fikir? Semua kita yang hidup ini, maka pasti pada saatnya kita mati. Bahkan tidak ada apa yang paling pasti setelah kita lahir ke dunia ini selain daripada mati. Ketika seorang bayi lahir dari mana? Pertanyaannya, akankah dia menjadi anak? Belum tentu. Bisa mati di masa bayi. Setelah seseorang jadi anak-anak, apa dia akan jadi raja? Bisa mati di masa anak-anak. Seorang pemuda, ya, apakah dia pasti akan kawin dalam hidupnya? Belum tentu. Jadi pada hari dia pergi menikah, tabrakan mobil, hidupnya mati. Tidak ada yang paling pasti setelah kita lahir ke dunia ini selain daripada mati. Apapun yang kita rencanakan itu belum tentu akan terjadi. Tapi kematian tidak perlu kita rencanakan, itu pasti menimpa kita. Bahkan tidak ada apapun faktor yang membuat orang di dunia ini bisa menghindar daripada mati. Tidak bisa menguasa namanya pengawalnya. Kalau bahasa kita pas pampres, lalu menjaga ibu presiden daripada mati sehingga dia bisa hidup ratusan tahun. Tidak akan bisa. Tidak bisa seorang dokter, ya, orang ahli farmasi, farmako, bisa meracik obat, lalu kemudian bisa hidup ratusan tahun. Maka kita yang sedang hidup ini, apa yang sedang kita tunggu adalah datangnya waktu kita mati, yang ilmunya hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari kita bahwa kita pasti akan mati, ini menghadirkan pemahaman pada kita bahwa kita di dunia ini tidak lama, sebentar. Setelah itu dunia ini kita tinggalkan. Yang kedua secara ilmu akidah, bahwa dalam akidah kita yang sudah final, kalau bahasa agamanya qat'iyyus subut wa dalalah, dalilnya sudah final. Apa? Kematian itu bukan akhir dari kehidupan, sebagaimana dipahami, diyakini oleh orang-orang bunuh diri. Orang-orang yang tak tahan lagi dengan kesulitan hidup di dunia, dia bunuh diri. Dia pikir selesai kesulitan hidupnya. Dalam akidah kita, kematian justru adalah apa? Awal atau terminal menuju kehidupan akhirat, yang itu kehidupan selama-lamanya. Kematian dalam akidah kita ini dibahas di berbagai kitab kajian akidah. Dan saya baca dalam kitab Aqidatul Mu'min karya Syekh Qutaidah Al-Jazairi, mati di dalam akidah kita adalah
Dari kita, nyawa kita disebut dengan ruh, dengan jasad kita. Nyawa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala lalu disimpan di satu tempat. Orang-orang saleh dengan orang-orang saleh, orang-orang jahat dengan orang-orang jahat. Jasad kita kemudian di mana? Ditaruh dalam kubur. Maka disebut setelah kita mati maka kita masuk ke alam kubur karena ditanam di dalam kuburan. Alam kubur dalam ilmu akidah disebut juga dengan alam barzakh. Alam barzakh ini sudah kita dengar, alam barzakh. Apa arti barzakh dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab kata barzakhun itu artinya sesuatu yang memisahkan antara dua hal. Syekh Abu Bakar Jaber Al-Jazari mencontohkan, kalau ada sungai yang mengalir dua sisi air, di tengahnya ada pantai, maka pantai ini disebutkan barzakhun karena dia memisahkan antara dua aliran sungai ini. Lalu apa alam barzakh berarti? Alam yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Karena kapan mulai hitungan awal alam akhirat? Al-yaumul akhir, hari akhir adalah setelah Allah hancurkan dunia ini kiamat kubra. Allah perintahkan kemudian Israel untuk meniup lagi trompet yang sudah mati dari zaman Nabi Adam sampai akhir manusia di dunia ini, jasadnya yang sudah malah hancur, tulang-tulangnya tinggal tulang belakang ini, ya, yang itu bagaimanapun dia tidak hancur. Nah, Allah hidupkan kembali yang sudah mati, ruh yang disimpan tadi dikembalikan ke jasad. Inilah disebut dengan hari akhir awalnya, yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Inilah disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh secara ilmu akidah disebut juga dengan alam tarabbus. Alam tarabbus. Apa arti tarabbus bahasa Arab? Adalah menunggu. Alam menunggu. Apa yang ditunggu oleh orang yang sudah mati dari zaman Nabi Adam sampai nanti Allah hancurkan dunia ini adalah menunggu Allah hancurkan alam semesta ini, kiamat kubra. Itu disebut alam tarabbus. Hanya saja di alam kubur, di alam barzakh, di alam tarabbus, orang bukan menunggu dalam kuburannya dengan mati, dengan tidak apa-apa. Dalam akidah kita dengan hadis-hadis yang sangat kuat, menunggu itu dengan dua keadaan: bahagia, senang, atau sengsara. Apakah kubur orang itu taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka? Jadi menunggu tadi dengan perasaan siksaan atau kenikmatan. Jadi sejak kita mati, kita akan langsung mengalami apakah kita bahagia di alam menunggu tadi atau sengsara. Ini berapa lama menunggu? Tidak tahu kita kapan Allah akan hancurkan alam semesta ini kiamat kubra. Maka menunggu itu dalam keadaan apa kita senang atau sengsara. Nah, setelah Allah tadi hancurkan alam semesta ini, Allah kemudian bangkitkan kembali manusia yang sudah mati dari zaman Nabi Adam sampai akhir dunia ini. Maka Allah kemudian kumpulkan mereka di mahsyar, yang huru-haranya sangat-sangat berat sampai manusia tidak tahan dengan beratnya penderitaan
mahsyar. Karena matahari beberapa mil di atas kepala. Sekarang yang jutaan kilometer kali dengan kita, ya, kadang kita itu betul. Ya. Apalagi kalau beberapa mil di atas, maka manusia tak tahan dengan beratnya mahsyar. Mereka coba cari siapa bisa menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Minta tolong mereka yang minta. Kalau mereka yang minta pasti nggak dikasih sama Allah. Orang-orang yang dihukum sama Allah, orang-orang yang dulu memakang kepada Allah, itu paham saja di mereka. Ini dari orang kaya itu ada yang memakang Allah. Maka mereka cari orang soleh yang bisa orang itu minta kepada Allah. Orang konteks di dunia ini, ketika kita perlu kepada pejabat, misalnya gubernur, bupati, wali kota, kita tak kenal. Maka apa yang kita lakukan? Kita cari orang yang dekat dengan orang itu, yang kenal dengan kita. Hai, membantu kelompok dia. Main Pak Gubernur ini, itu anak murid, drama murid, drama. Maka Indonesia ini datang kepada para rasul, semua rasul tolak, nggak mau memberi bantuan karena mereka menyebutkan kesalahan mereka juga dengan Allah, menyebutkan kesalahan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang tidak menyebutkan apa Nabi Isa alaihissalam, satu-satunya Nabi yang bersedia memberi bantuan pada waktu itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya syafaat. Tapi apa syafaat yang diberi Nabi pada waktu itu? Nabi sujud di hadapan Allah, tidak angkat kepalanya, sampai Allah mengatakan, Ya Muhammad, irfa' ra'sa, ishfa' tushfa'. Muhammad, angkat kepalamu, minta syafaat, akan memberi syafaat. Maka Nabi angkat kepalanya. Apa syafaat Allah yang diberi kepada Nabi Muhammad waktu itu disebut dengan asy-syafa'atul 'ummah. Hai Muhammad, masukkan ke dalam surga dari umatmu yang tidak perlu proses hisab. Masuk. Itulah syafaat yang diberi Nabi, bukan kepada semua umatnya. Disuruh masukkan umat Nabi Muhammad SAW ke dalam surga yang tidak perlu proses hisab. Tentu kita sangat berharap masuk kelompok ini, karena kita tidak perlu melakukan langkah selanjutnya. Tapi kalau kita lihat keterangan hadis ini, jumlahnya kecil. Ini jumlahnya kecil. Walaupun kecil, ya kita mohon Allah masukkan kita ke dalam kelompok ini. Kalau ini tidak dapat kita asy-syafa'ah al-ummah, maka apa yang harus kita lakukan lanjutannya dari kehidupan akhirat adalah dihisab. Kita dibagi buku rapor amal, maka kemudian kita menantri untuk menghadap Allah, mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita buat di dunia ini. Ketika kita kemudian berusaha menyanggah, oh saya ada apa, sudah tertulis. Tidak ada yang tidak tertulis, besar kecil semuanya tertulis rapi. Maka kemudian apa? Ditutup mulut kita. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Organ tubuh kita, tangan kita, kaki kita akan bersaksi bahwa ada yang melakukannya. Mulut kita diuji oleh Allah. Dengan panas yang begitu berat, mengantri begitu lama untuk kita mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Ini bahasanya berat. Setelah itu apa? Masuk tahap berikutnya dari kehidupan akhirat, ditimbang amal kita. Fa'amma thaqulat mawazin wa huwa fi 'aisyatin radiyah, dan seterusnya. Setelah ditimbang amal, kemana kemudian? Kita harus berjalan di atas sirat yang dibentangkan atas neraka jahanam.
Berjalan ini juga cukup beragam jalan mereka berjalan. Dalam hadis yang sahih ada secepat kilat, tapi ada juga yang harus terhati-hati. Apakah kemudian kita bisa lewat itu sirat lalu masuk ke surga, atau kita kepleset jatuh dalam neraka jahanam? Wal'iyadzubillah. Maka kalau kita kemudian akhirnya ke neraka dengan penderitaan neraka, ya. Dalam hadis yang sahih, azab neraka itu, api neraka di akhirat itu 70 kali lipat panasnya api di dunia. Maka orang-orang yang meremehkan azab akhirat itu harusnya mencoba dulu di dunia ini kelebihan para api. Ya, tak ada. Nah, kalau tidak tahan, bagaimana kalau 70 kali lipat lagi panasnya? Kadang-kadang ada orang ya PD-nya apa? Ketika melakukan dosa, hanya menjawab doa dan berdoa, betul keluar terang, atau dia tak salah enak supaya anda pun keluar terang hidup. Ya, betul pada yang orang iman kau ini kau juga betul. Ya, orang yang beriman dan mati dalam keadaan beriman, akhirnya nanti ya setelah diazab dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi ketahuilah tadi, satu hari di akhirat itu 1000 tahun mimpi. Kalau diazab satu hari saja, maknanya diazab 1000 tahun. Dengan panasnya api neraka 70 kali lipat panas api di dunia. Nabi dalam hadis sahih mengatakan, juga gambaran bagaimana dahsyatnya azab neraka itu. Kalau ada orang dari sejak lahir dia sampai mati dia hidupnya senang terus, tak pernah susah. Orang ini diambil, dicelupkan ke neraka seperti orang goreng, ya gorengan. Taruh, ambil. Tanya ke orang ini, pernahkah kamu di dunia dulu hidup senang? Padahal dia dari lahir sampai mati tak pernah susah di dunia ini. Dicelupkan sejenak ke dalam neraka, ditarik lagi, ditanya, pernah kamu senang waktu di dunia? Dia jawab enggak. Itu dicelup, rusak filenya. Dahsyatnya azab neraka. Maka jemaah rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ankabut itu menyebutkan, innamal hayatud dunya lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini lahu wa la'ib, permainan yang melalaikan. Maksudnya apa? Ya, kita misalnya bermain seperti orang main bola, ya, dibayung, nungguin pun, beri, dicok, beri, ambil dia, tak bawa. Atau kita nonton, bukan pemain juga, ya, satu pertandingan, ya, yang luar biasa ketat, ya, Barca dengan Madrid misalnya, ya, dengan mengatakan beri di kabel. Maka ada seorang ulama diikuti oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, Yunus ibn Abdul A'la, itu mengatakan apa? Hidup di dunia ini umpama orang yang tidur lalu bermimpi. Tidur lalu bermimpi. Bagaimana orang tidur bermimpi? Misal dua kali tidur kita bermimpi, mimpi enak atau mimpi susah? Tak ada lagi. Maka orang yang dalam keadaan tidur lalu dia mimpi enak, mimpi enak,
dengan kawan-kawan, lagi menikmati itu terkejut kita. Waktu terkejut apa? Kalau melumpuh. Atau kebalikannya, kita mimpinya mimpi susah. Kalau mimpi susah, ya dikejar orang gila dengan pedang. Dengan iradah. Ya, oke. Orang terkejut. Saya sangat sepakat dengan ini. Bahwa apa? Di dunia ini kita sedang nikmat-nikmatnya hidup di dunia, harta, motor, bengkel, tuh mati. Kita di dunia ini kebalikannya, susah, sakitnya, masalahnya, mati, habis dengan dunia. Tetapi masalahnya di akhirat, kalau susah, nggak ada mati lagi. Seperti digambar oleh Allah Al-Quran apa? Kullama aradu an yakhruju minha. Setiap orang dalam neraka tak tahan lagi dengan beratnya neraka, mau keluar dari neraka, u'idu fiha, dikembalikan lagi ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap sudah hangus terbakar kulitnya, diganti lagi dengan kulit yang baru, dibakar lagi. Diganti lagi dengan kulit yang baru, dibakar lagi. Begitu seterusnya. Jemaah yang maka orang yang pintar adalah orang yang sadar bahwa di dunia ini dia sebentar, dan dia kemudian akan menuju kepada kehidupan selama-lamanya yang tak ada lagi hidupnya, dengan terminalnya adalah tadi alam barzakh, alam kubur, alam tarawus. Terakhir jemaah rahimakumullah, kalau di dunia ini penentuan kita senang tak senang di dunia ini ditentukan di dunia, bukan sebelum dunia, bukan setelah dunia. Dan apa modal untuk kita bisa bertahan hidup di dunia, biar mudah hidup kita di dunia? Harta. Kita nggak bisa hidup di dunia ini kalau nggak ada harta, karena kita butuh makan, kita makan harta, kita butuh minum, kita butuh makan. Ini dunia. Tapi kehidupan akhirat itu bagi non muslim selesai, final, nggak ada nasib dia kehidupan akhirat. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan bagi orang yang beriman cukup imannya saja. Enggak. Apa yang dibutuhkan oleh setiap orang beriman untuk kesenangan hidup di akhirat yang selama-lamanya, dimulai dari terminal menunggu tadi, alam barzakh, alam kubur, amal-amal saleh. Maka dalam surah Al-Kahfi, setelah Allah minta Nabi Muhammad menjelaskan proses hidup di dunia ini, tidak lebih seperti pohon waktu ditanam kecil lalu bunga, disiramnya air hujan, tumbuh sikit-sikit sehingga menjadi buah pokok hijau ranum, kemudian bergerak terus, pada waktunya dia layu, kemudian kayu itu mati. Ini fase tidak lebih kalau manusia itu waktu lahir bayi kecil, besar pelan-pelan jadi anak-anak, lebih kuat lebih besar, usaha jadi remaja kuat kokoh, bergerak kemudian apa jadi dewasa, layu, lansia, mati. Maka ayat selanjutnya 46 Allah katakan apa? Al-ma